杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di aula samping rumah Yangke, Dong Qinghan sedang menyeruput teh, mengingat beberapa hal yang dikatakan Feng Yun dan Suang Wei kepadanya setelah mereka kembali tadi malam, dan keterkejutan di hatinya belum sepenuhnya tenang sampai sekarang. Meskipun dia tidak hadir pada saat itu, Dong Qinghan masih menyadari teror Yangke melalui deskripsi Feng Yun, yang menunjukkan pertumbuhan Yangke dalam beberapa tahun terakhir sungguh seperti keajaiban. Jadi Dong Qinghan merasa iri. Setelah menunggu lama, Yangke keluar dengan banyak keringat. Namun Dong Qinghan tidak menyalahkannya karena sombong atau apapun. Dia sering memukulinya ketika dia masih kecil. Ketika Dong Qinghan melihat Yangke, dia lebih dari itu. Jika dia ingin mencium saudaranya saat dia melihatnya, maka dia tidak akan terlalu memikirkannya. Sepupu. Dong Qinghan juga tidak bangun. Dia hanya memandang Yangke sambil bercanda. Anda punya tangan, jangan tertipu. Saya telah meminjamkan Feng Yun dan Suang Wei pada tengah malam. Yangke terkekeh. Jika Anda tidak memiliki berlian, saya tidak akan mengerjakan pekerjaan persolen. Saya memiliki 2 senior yang harus diajak bekerja tadi malam. Yangke juga menghormati Feng Yun dan keduanya, bukan hanya karena mereka adalah wali sepupunya, tetapi juga karena sebelum berencana di Pavilion Lengxiu, Feng Yun sendirian dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk melaporkan berita tersebut, sehingga ratusan orang di Pavilion Lengxiu punya sedikit waktu bergeser ke depan. Jika Feng Yun tidak tiba tepat waktu, Pavilion Lengxiu mungkin akan mengalami kerugian saat itu. Jika ini terjadi, hubungan dengan Qiu Yimeng tidak lagi bisa tenang. Suang Wei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Yun tua dan saya hanya berkeliling sebentar dan tidak berbuat banyak. Bakat sebenarnya adalah tuan muda. Feng Yun juga mengangguk dalam diam, dan ketika kedua tetua itu melihat ke arah Yangke sekarang, ekspresi kekaguman muncul di wajah mereka berdua. Karena tidak ada pemuda yang begitu mengejutkan mereka. Meskipun tuan muda mereka dianggap baik di kalangan generasi muda, namun dibandingkan dengan tuan muda ini, dia masih jauh dari kesan mengesankan. Bahkan Feng Yun tidak tahu seberapa jauh orang seperti Yangke bisa berkembang. Saya telah membawakan 30 orang kepada Anda kali ini. Selain Feng Yun, Suang Wei dan lainnya, ada 5 orang di alam gerakan abadi, dan yang lainnya berada di alam Yuan sejati. Dengan yang terendah adalah tingkat kelima dari alam Yuan sejati. Dong Qinghan mengoreksi dirinya sendiri. Selain itu, ayah saya juga meminta saya untuk membawa beberapa perbekalan yang sebagian besar berupa ramuan jadi beberapa bahan. Meskipun tidak banyak, itu tidak sedikit. Yangke mengangguk dalam diam dan tersenyum. Paman tertarik? Keluarga Dong adalah keluarga kelahiran Dong Suju, dan Yangke adalah putra Dong Suju. Sebagai kekuatan kelas 1, keluarga Dong dapat memiliki begitu banyak orang, dan begitu banyak batas kenaikan abadi, dan ada bahan ramuan yang harus dibawa yang sudah sangat bagus. Lagi pula, sebelum ini, suara Yangke untuk memenangkan pertempuran merebut keturunan langsung hampir nol, dan tidak ada harapan sama sekali. Jadi orang-orang yang keluar dari keluarga Dong ini pasti telah membuat rencana mental untuk mengorbankan mereka semua. Meskipun kehilangan kelompok orang ini, terutama hilangnya master di alam kenaikan abadi, juga merupakan pukulan bagi keluarga Dong. Jadi Yangke sangat menyadari upaya keluarga Dong. Saya telah menyerahkan semua orang dan barang-barang kepada pengurus rumah tangga Anda.
Dong Qinghang tersenyum. Wajahnya yang sedikit gemuk terlihat senyum vulgar. Maksud Anda Qiu Yimeng? Yang Ke tertegun. Siapa lagi yang bisa berada di sana selain dia? Wah, Anda bangga di medan perang dan cinta. Jadi Anda benar-benar makmur sekarang. Dong Qinghang tampak iri. Lagi pula, saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa sepertinya ada wanita menawan yang merindukan Anda. Dong Qinghang mengatakannya dengan penuh rasa iri dan benci. Karena meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga kelas 1, sulit untuk membandingkannya dengan ketampanan Yang Ke. Jantung Yang Ke berdetak kencang ketika dia mendengar ini. Dan tepat ketika dia hendak bertanya, Qiu Yimeng masuk dari luar dan berkata sambil tersenyum. Apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa saya sepertinya mendengar seseorang berkata hal buruk tentang saya? Jangan berani. Dong Qinghang dengan cepat berdiri dari kursi. Saat menghadapi Yang Ke, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, karena mereka adalah sepupu. Dalam hal keintiman, mereka lebih dekat daripada sepupu Yang Ke. Tetapi di depan Qiu Yimeng, Dong Qinghang tidak berani melakukan sesuatu secara tiba-tiba. Yang Ke tertawa kecil, tapi sebelum dia bisa menjawab, matanya sedikit menyipit saat dia melihat wanita di sebelah Qiu Yimeng. Sehingga alisnya sedikit berkerut, karena ini adalah kecantikan yang langka. Dengan lembut hitam indah tergerai seperti air terjun. Alis belengkung Willow, sepasang mata berbintang yang menawan. Hidung lurus, pipi agak merah, dan dua bibir ceri seperti buah ceri yang menetes. Dengan dua melon besar, wajah benih sangat cantik, kulit sedingin salju, tubuh indah dan menawan dengan penuh kasih sayang. Bahkan sosok penampilan dan temperamen cantik ini tidak kalah dengan Qiu Yimeng. Namun jika seseorang yang belum mengenalnya dan melihatnya untuk pertama kalinya, mereka pasti akan langsung tertarik dengan paras cantiknya. Dan yang paling menarik perhatian adalah sepasang melon yang besar, karena sepasang puncak batu gio ini sungguh langka, bergetar dan elastis. Berikutnya adalah bagian pinggang. Bagian pinggang yang berbentuk ular air selembut tanpa tulang, serta bodi yang lurus dan bulat seolah menciptakan lingkaran riak yang menarik saat berjalan. Bahkan mata Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya untuk sementara waktu. Namun Qiu Yimeng melihat bahwa tatapannya tertuju pada seluruh matanya, dan dia bersenandung tanpa meninggalkan jejak apapun, dan meluruskan pinggangnya. Setelah mendengus, Yang Ke menggerakkan matanya ke atas dan bertemu dengan mata berair wanita itu. Tampaknya ada kegembiraan, penyesalan, dan rasa malu di matanya. Sudut mulut Yang Ke sedikit terangkat dan wanita itu juga merusukkan bibirnya dan tersenyum. Yang Ke, apakah Anda ingat gadis ini? Dong Qinghang bertanya sambil terkekeh. Tentu saja saya ingat. Yang Ke mengangguk dan menyapa wanita itu. Kakak senior Lan, sudah lama tidak bertemu. Ya, sudah 3 atau 4 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Wanita itu menenangkan kerumitan di matanya, kemudian merespon dengan tenang. Wanita ini jelas adalah Lan Clody dari pavilion Lingxiu. Yang Ke awalnya membeli 2 benih rumput yang darinya dan kemudian pergi bersamanya ke gua warisan. Namun di gua warisan, Yang Ke memiliki beberapa masalah dengan kakak perempuan senior ini. Jadi mereka berpisah. Kemudian pasukan kelas 1 itu mendengar bahwa gua warisan muncul di dekat pavilion Lingxiu dan banyak murid yang mendapat manfaat darinya. Jadi mereka pergi memburu orang. Saat itu Lan Clody diburu oleh Dong Qinghang ke dalam keluarga Dong. Dia pun mendapat banyak manfaat dari gua warisan tersebut. Pada awalnya, Lan Clody hanya berada di alam dinasti Qi tingkat ke-7. Tetapi sekarang, dia telah mencapai alam Yuan sejati tingkat ke-6. Namun kesan Yang Ke terhadap kakak perempuannya tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Dia hanya merasa bahwa kakak perempuannya lebih kuat dan harus melakukan segala upaya dengan hati-hati. Setelah sekian lama, Yang Ke tidak lagi peduli dengan perselisihan kecil saat itu.
Lan Claude sendirian di pavilion Lingxiu dan dia adalah seorang wanita. Jadi dapat dimengerti bahwa dia memiliki kekuatan yang nyata. Terutama karena dia cantik dan memiliki modal fisik. Jika wanita seperti ini tidak menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya dan menjadi orang yang kuat, apa yang menantinya hanya akan menjadi mainan pria. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Jadi Yang Ke bisa mengerti. Kakak senior luar biasa, kekuatan Anda meningkat begitu cepat. Yang Ke memuji saat pikirannya berputar. Tidak, adik laki-laki juga bertambah kuat. Lan Claude mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Sebelumnya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya sebenarnya memiliki saudara laki-laki yang berasal dari keluarga yang di Zhongdu. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan menagih Anda untuk 2 benih itu. Dia berbicara dengan sopan, bahkan sedikit pendiam. Tampaknya Lan Claude sedikit tidak nyaman dengan perubahan identitas Yang Ke selama pertemuan ini. Qiu Yimeng yang menonton dari pinggir lapangan merasa bahwa hubungan antara kedua orang itu agak terlalu polos dan tidak ada kegembiraan sama sekali ketika mereka bertemu kembali. Setelah lama berpisah, meskipun dia tidak tahu alasannya, dia masih bisa menyimpulkan beberapa informasi. Dong Qinghan tersenyum dan menyela. Yang Ke, Nona Lan sekarang adalah pemimpin generasi muda keluarga Dong saya, dan banyak orang di keluarga Dong mengaguminya. Benarkah? Yang Ke tampak sedikit terkejut. Kekuatannya meningkat pesat dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang menyukainya karena saya cantik. Kata Dong Qinghan sengaja atau tidak sengaja. Lan Claude tidak bisa menahan rona merah di pipinya. Dia menatap Dong Qinghan dengan marah dan berkata, Tuan muda Dong, tolong berhenti bicara yang tidak masuk akal. Sambil berbicara, dia diam-diam melihat reaksi Yang Ke dan menemukan bahwa wajahnya acuh tak acuh, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Baiklah, baiklah. Lalu, hari ini apa rencananya? Yang Ke memandang Qiu Yimeng dengan kaget. Nona Qiu mengedipkan matanya 2 kali. Sebagai pemilik rumah besar ini, Anda meraih kemenangan besar tadi malam. Apakah Anda tidak punya rencana untuk beberapa hari ke depan? Pengaturan apa yang Anda inginkan? Yang Ke tertawa. Kita bisa menyerang saudara Anda Yang Kuan. Sejauh yang saya tahu, meskipun Yang Kuan memiliki pelayan darah di alam kenaikan abadi tingkat 8 sebagai pengawalnya, tapi itu hanya ada 1. Dengan kekuatan kita saat ini, kita dapat memakannya sepenuhnya. Bahkan selama Anda menyerangnya, Anda dapat membiarkan salah satu dari Goyi atau Yingjiu untuk menjerat prajurit darah. Sehingga akan mudah untuk menangkap Yang Kuan atau bendera komando. Apakah menurut Anda saudara-saudara saya semuanya vegetarian? Yang Ke tertawa terbahak-bahak. Mereka akan melihat saya menyerang saudara ke-8 dan tidak akan tetap acuh tak acuh. Mereka secara alami bukan vegetarian. Siapapun bisa melakukan apa saja untuk duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Kemudian memanfaatkan orang lain, terutama Anda yang memberi presiden pada diri Anda sendiri. Tapi tadi malam, kecuali saudara Anda, Yang Wei, yang kekuatannya masih utuh, tuan muda yang lainnya menderita kerugian. Jadi dalam beberapa hari ke depan, mereka hanya akan merekrut pasukan dan memperluas kekuatan mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki tenaga cadangan untuk menjaga Anda? Bahkan jika mereka datang untuk bertarung dengan kita, itu hanya akan menjadi gangguan. Jika Anda bertanya kepada saya akan keluar malam ini untuk menyerang Yang Kuan, sehingga dia tersingkir. Anda sangat ambisius. Yang Ke memandangnya sambil tersenyum. Saya akui apa yang Anda katakan masuk akal, tapi saya tidak akan menyerang saudara ke-8. Kenapa? Qiu Yimeng tampak curiga. Jika Anda melewatkan beberapa hari ini, Anda mungkin tidak memiliki peluang bagus di masa depan. Dong Qinghan juga mengangguk dengan serius.
Nona Qiu benar. Menurut saya, kita juga harus pergi keluar malam ini. Jelas dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tadi malam, jadi tentu saja dia tidak sabar untuk menimbulkan masalah. Apakah Anda belum mengetahui aturan pertarungan memperebutkan warisan? Jika Anda mengalahkan saudara ke-8 Anda, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan kekuatan di tangannya. Mengapa Anda masih ragu-ragu? Padahal ini adalah kesempatan yang bagus. Qiu Yimeng agak sulit dimengerti. Jika dia menggantikan Yang Ke, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia pasti akan menyerang saat setrika masih panas malam ini dan menimbulkan masalah untuk membuat namanya semakin terkenal. Jadi mendengar Yang Ke menolak lamarannya itu membuatnya sedikit bingung. Di aula samping, tidak hanya Qiu Yimeng yang bingung, tetapi semua orang tidak mengerti mengapa Yang Ke tidak memanfaatkan situasi untuk mengejarnya. Karena sekarang dia harus memenuhi syarat untuk menyerang Yang Kuan. Apakah Anda masih memikirkan tentang cinta persaudaraan saat ini? Qiu Yimeng mencibir. Jangan lupa, Anda diserang oleh 2 saudara laki-laki tadi malam. Jadi bagaimana mereka memikirkan Anda? Pertarungan keluarga yang Anda untuk merebut hak waris, terus terang, itu adalah hukum rimba. Menggunakan darah dan tulang prajurit keluarga lainnya untuk meningkatkan jalan Anda menuju ketenaran. Yang Ke merutkan kening. Meskipun dia mengakui bahwa Qiu Yimeng mengatakan yang sebenarnya, dia tidak tetap mengungkapkan apapun. Namun Qiu Yimeng sepertinya tidak melihat ekspresi Yang Ke berubah. Jadi dia melanjutkan. Terlebih lagi, bahkan jika Anda tidak menyerang Yang Kuan, cepat atau lambat seseorang pasti akan menyerangnya. Daripada memberi keuntungan kepada orang lain, lebih baik memanfaatkan ini. Karena sepotong lemak ini ada di tangan sekarang. Adik laki-laki, pasti ada alasan untuk melakukan ini, kan? Lan Claude tiba-tiba berbicara dengan cahaya lembut dan pengertian bersinar di matanya yang indah. Qiu Yimeng merasakan tidak nyaman tanpa alasan dan bersenandung. Apa alasannya? Pikirkan sendiri, Nona Qiu sangat pintar. Anda tentu saja bisa mengetahuinya. Yang Ke terkekeh. Qiu Yimeng menatapnya dengan tatapan kosong. Suasana hatinya yang sedikit berfluktuasi tiba-tiba menjadi tenang. Nada suaranya barusan sangat kesal. Pertama, karena Yang Ke tidak pernah menerima saran apapun yang dia buat, yang membuatnya merasa putus asa. Kedua, karena Yang Ke baru saja melirik ke dada Lan Claude. Itu membuatnya sangat tidak bahagia, karena dia juga punya, tapi tidak sebesar itu. Tapi Qiu Yimeng adalah orang yang cerdas. Dia sangat cerdas dan secara alami memiliki metode dan idenya sendiri dalam memikirkan berbagai hal. Setelah suasana hatinya tenang, pikirannya dengan cepat beralir dan memeriksa niat Yang Ke untuk tidak menyerang dan hubungannya dengan kekuatan. Dong Qinghan memperhatikan suasana tegang dan halus, jadi dia tidak berani menyela. Dia hanya diam dan berpura-pura tuli dan bisu. Anda dapat mendengar pin jatuh di aula samping. Setelah beberapa saat, mata Qiu Yimeng berbinar dan dia mengangkat matanya. Dia memandang Yang Ke dengan tatapan aneh dan berkata sambil tersenyum. Saya tahu. Jangan menyarankannya lagi jika Anda mengetahuinya. Yang Ke mengangguk. Iya, saya tidak akan memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang. Rasanya sepertinya Anda hanya mencoba melakukan apa yang Anda inginkan. Qiu Yimeng mengerutkan bibirnya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Jadilah baik. Lebih baik bagi wanita untuk patuh. Yang Ke memberinya tatapan yang dia tahu bagaimana memahaminya. Dong Qinghan baru saja menyesap tehnya dan hampir memuntahkannya ketika mendengar kata-kata ini. Dia tersedak dan batuk, namun kekagumannya pada Yang Ke semakin dalam di dalam hatinya. Karena siapa yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Qiu Yimeng? Di antara 8 tuan muda di Zhongdu, tidak ada seorang pun yang berani, apalagi kualifikasinya hanya sepupunya yang berani melakukannya. Tapi Nona Qiu Yimeng tidak repot-repot membantahnya.
Lan Claude mendengarkan dengan bingung, tapi terlalu malu untuk bertanya, dan dia masih belum bisa memahami makna yang lebih dalam. Di sisi lain, setelah kedua tetua, Feng Yun dan Zhuang Wei berpikir sejenak, mereka mengangguk diam-diam. Bolehkah saya bertanya? Dong Hian menjadi penasaran. Teka-teki macam apa yang ingin Anda pecahkan? Qiu Yimeng tertawa kecil, memandang Feng Yun dan berkata, jika kedua senior itu menebaknya, bicaralah dengan Tuan Muda Dong. Jika tidak, Tuan Muda Anda akan cemas. Kedua tetua itu saling memandang, kemudian Zhuang Wei terbatuk ringan dan berkata, kami berdua hanya dapat melihat satu alasan. Jika ada yang salah, mohon minta Tuan Muda Ke dan Nona Qiu untuk menunjukkannya. Setelah jeda, dia melanjutkan. Tuan Muda Ke saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Tak seorang pun di antara 7 tuan muda yang tersisa dapat menandinginya. Di permukaan, sekarang memang saat yang tepat baginya untuk memanfaatkan situasi dan mengejarnya. Tuan muda lainnya menderita kerugian besar tadi malam. Mereka tidak punya waktu dan tidak ada keinginan untuk memperhatikan orang lain. Adapun tuan muda tertua Yang Wei, karena dia tidak mengambil tindakan tadi malam, itu jelas karena dia mengandalkan statusnya sebagai bos dan sopan kepada saudara-saudaranya. Jika Tuan Muda Ke menyerang rumah Yang Huan kali ini dengan amarah Tuan Muda Yang Wei, dia mungkin tidak akan melakukan apapun secara diam-diam. Paling-paling dia akan bertarung dengan Tuan Muda Ke untuk berbagi minat. Dan jika Tuan Muda Ke benar-benar melakukan ini, keluarga yang akan kehilangan 2 tuan muda berturut-turut. Dengan cara ini, reputasinya secara alami akan menjadi lebih terkenal. Tetapi reputasinya yang terkena juga akan mendorongnya ke garis depan. 5 tuan muda lainnya pasti akan menganggap Tuan Muda Ke sebagai musuh terbesar mereka. Dan mereka mungkin memaksa orang-orang itu untuk bergabung untuk menekan Tuan Muda Ke. Zhuang Wei memasang ekspresi ngeri di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika ada sebatang pohon indah di hutan, angin besar pasti akan menghancurkannya. Mendengar apa yang dikatakan Dong Qinghan dan Lan Claude, tiba-tiba menyadari mengapa Yang Ke tidak setuju dengan usulan Qiu Yimeng. Meskipun analisis Zhuang Wei sangat meyakinkan, tapi mungkin tidak akan terjadi. Tapi jika tuan muda dari keluarga yang lainnya benar-benar dipaksa untuk bergabung, kehidupan Yang Ke akan sulit. Jadi, jika ingin menjadi pusat perhatian, cukup lakukan sekali. Jika melakukan 2 kali, itu hanya akan kontraproduktif. Untuk sesaat, Dong Qinghan diam-diam merasa senang bahwa dia tidak dilahirkan dalam keluarga Yang. Jika dia dilahirkan dalam keluarga Yang dengan orang yang berbahaya seperti Yang Ke sebagai lawannya, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Feng Yun perlahan menggelengkan kepalanya lagi. Saya hanya bisa melihat satu alasan ini, tapi menurut saya, Tuan Ke pasti punya alasan lain. Bisakah Tuan Ke menjelaskan hal ini untuk saya? Bukankah alasan ini cukup? Dong Qinghan tertegun. Alasan ini saja sudah cukup bagi Yang Ke untuk diam. Yang Ke sedikit tersenyum. Memang ada alasan lain, tapi saya tidak akan bisa mengatakannya sekarang. Jika saya mengatakannya, itu hanya akan membuat orang berpikir bahwa saya terlalu sombong. Tapi Anda akan memahaminya setelah beberapa saat. Zhuang Wei mengangguk ringan. Karena Tuan Muda Ke dalam masalah, jangan memaksanya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Qiu Yimeng menghela nafas. Saya tidak dapat memahami Anda lagi. Sekarang Qiu Yimeng tidak melihat alasan kedua, mengapa Yang Ke tidak menyerang dan bahkan tidak diketahui bahwa Yang Ke memiliki alasan ketiga. Pada saat ini, sekelompok orang sedang berbicara dan berjalan masuk dengan senyuman di wajah mereka. Mereka tampak teliti dan mengepalkan tangan mereka dan berkata, Tuan Muda Ke, seseorang di sini untuk berlindung. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan siapapun yang tidak saya kenal? Yang Ke mengerutkan kening. Orang yang datang ke sini mengatakan dia mengenal Anda.
Siang Tian tersenyum dan menjawab, "Dari keluarga mana?" Yang Ke tiba-tiba terkejut. "Keluarga Lu." Yang Ke dan Qiu Yimeng saling memandang dan tersenyum, mengetahui bahwa Lu Liyang telah mengirim seseorang. "Karena mereka ada di sini, biarkan mereka masuk," perintah Yang Ke dengan wajah cerah, karena keluarga Lu pasti datang untuk memberikan hadiah. Tian Xiao tersenyum dan keluar untuk menyapa. Setelah beberapa saat, Lu Song memimpin 2 orang kuat di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 dan berjalan masuk dengan sengatan besar. Sebelumnya, Lu Song benar-benar tidak ingin memberikan perbekalan yang dibawanya kepada Yang Ke. Dalam pikirannya, Yang Ke adalah pengkhianat dan licik. Jika tidak, bagaimana dia bisa memeras properti keluarga Lu? Dan dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Jika memungkinkan, dia pasti akan membawa sejumlah perbekalan ini untuk mencari perlindungan dengan murid keluarga yang lainnya. Tetapi setelah penampilan aneh Yang Ke menyebar tadi malam, Lu Song tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin untuk tidak mengirimkan barang-barang itu ke sana. Belum lagi Lu Liyang telah memerintahkan bahwa tidak peduli bagaimana kinerja Yang Ke dalam pertempuran untuk merebut warisan, semuanya harus diberikan kepadanya. Terlebih lagi, penampilannya tidak biasa. Jika kumpulan barang ini diserahkan kepadanya secara pribadi, dia pasti akan dihukum setelah kembali ke rumah. Kali ini, dia tidak hanya harus memberikan hadiah, tetapi juga harus membawa orang untuk menjadi preman Yang Ke. Jadi Lu Song merasa jijik, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Keluarga Lu mengirimkan beberapa orang kali ini, termasuk 2 alam kenaikan abadi tingkat ke-7 sebagai penjaga Lu Song. 1 alam kenaikan abadi tingkat ke-4, 2 alam kenaikan abadi tingkat ke-3, dan 20 prajurit alam Yuan sejati. Dengan bantuan seperti itu, tidak peduli tuan muda mana yang Anda serahkan, Anda pasti akan disambut oleh Dimension. Jadi Yang Ke ini sangat sombong dan benar-benar membiarkan bawahannya membimbingnya masuk, tanpa niat untuk menyambutnya. Sehingga Lu Song sangat marah. Ketika dia masuk, ekspresinya normal. Setelah melihat Qiu Yimeng, dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Lu Song telah bertemu sepupu." Qiu Yimeng mengangguk dengan lembut. "Baiklah, terima kasih atas kerja keras Anda selama ini." Lu Song tersenyum. "Tidak sulit, saya baru saja mengirim Anda sesuatu." Saat dia berbicara, dia mengamati kerumunan dan bertanya, "Siapa Tuan Muda Ke?" Yang Ke mengangguk. "Saya." Lu Song mengalihkan pandangannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh. "Saya telah bertemu Tuan Muda Ke. Saya Lu Song telah mengagumi nama Anda sejak lama." Qiu Yimeng mendengar kata-kata ini, alisnya sedikit berkerut, dan ada suara Lu Song sedikit provokatif. Yang Ke tampak acuh tak acuh dan tidak memperhatikan, dan dia hanya berkata, "Tuan muda Lu telah menghabiskan banyak uang." Jelas dia memeras Lu Liyang. Meskipun aneh rasanya suasana, tapi hatinya sedang baik, jadi Yang Ke tidak berniat berdebat dengannya. Lagi pula apa yang dia lakukan agak tidak baik, tetapi ada alasannya. Tapi Lu Song tidak menyangka penampilan Yang Ke akan begitu biasa-biasa saja, dan dia tidak berani menunjukkan wajah apapun lagi dan berkata, "Sebelum saya datang, ayah saya memerintahkan agar barang-barang itu dikirimkan kepada Tuan Muda Ke, dan orang-orang yang saya bawa diperbolehkan digunakan oleh Tuan Muda Ke. Saya harap saya dapat membantu Tuan Muda Ke dalam pertempuran merebutkan warisan." "Saya mengerti." Yang Ke mengangguk. "Kalau begitu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Rumahnya sangat besar. Biarkan Qiu Yimeng membantu Anda mengatur halaman untuk beristirahat. Jika terjadi sesuatu, saya akan memanggil Anda." Yang Ke tidak menunjukkan keterkejutan apapun atas perubahan sikap kepala keluarga Lu, dan dia juga tidak ingin terlalu memikirkan kelompok orang di keluarga Lu ini. Karena jika ditebaknya benar, rombongan Lu Song seharusnya sudah lama tiba di kota perang. Tapi mereka baru datang hari ini, yang menunjukkan
Mereka sebelumnya menunggu apakah mereka akan tersingkir tadi malam. Tapi benar atau tidaknya tebakan ini, Yang Ke harus mencari seseorang dari geng bambu untuk mengetahuinya. Jelas untuk sekutu yang datang terlambat, Yang Ke tentu saja tidak akan memperlakukan mereka sama seperti keluarga Dong dan Qiu Yimeng. Qiu Yimeng tersenyum dan hendak mengatur pengaturan untuk Lu Song dan yang lainnya. Namun ketika Tian Xiao berlari masuk lagi dan berkata, "Tuan Muda Ke, ada orang lain." "Dari mana?" kata Yang Ke perlahan. "Lembah Ziwei," jawab Tian Xiao. Mata Qiu Yimeng berbinar dan dia berkata dengan heran, "Xiaoman lah yang membawa orang ke sini." Saat dia berbicara, dia buru-buru mendatangi Yang Ke dan berbisik, "Bukannya Xiaoman tidak mau membantu Anda kemarin, tapi Anda juga tahu bahwa Xiaoman adalah seorang perempuan. Meskipun dia memiliki status tertentu di lembah Jiwei, tapi dia tidak punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Pasti butuh banyak usaha baginya untuk membawa orang ke sini hari ini. Jadi Anda harus berterima kasih kepada mereka dengan benar." Lagi pula, situasi Lu Xianmen dan Qiu Yimeng sangat mirip. Mereka berdua perempuan dan memiliki status tinggi di pasukan masing-masing. Namun hanya karena mereka perempuan, mereka seringkali terlihat tidak berdaya. "Saya mengetahuinya dengan baik." Yang Ke mengangguk ringan. "Ayo kita keluar untuk menyambutnya bersama." Mendengar apa yang dia katakan, Qiu Yimeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Anda masih memiliki hati nurani." Segera Yang Ke memimpin sekelompok orang keluar. Sebelum pergi, Qiu Yimeng berbalik dan memberitahu Lu Song, "Kalian tunggu di sini sebentar, saya akan mengaturnya nanti." Lu Song mengangguk dengan acuh tak acuh, namun dia merasa diremehkan di dalam hatinya. Lagi pula, ketika dia datang sekarang, Yang Ke tidak keluar untuk menyambutnya seperti ini. Di luar mansion, kelompok dari lembah Ziwei dipimpin oleh Lu Xiaomen dan mereka masih menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Yang Ke dan Qiu Yimeng keluar bersama, diikuti oleh Dong Qinghan dan Lan Clodi. "Saudari Qiu!" Lu Xiaomen berteriak gembira ketika dia melihat Qiu Yimeng dan hendak bergegas ke arahnya. Tetapi ketika dia melihat Yang Ke di sebelahnya, dia segera berhenti. Lehernya menciut dan dia menjadi sangat pemalu. Lagi pula, ketakutan akan Yang Ke telah merasuk jauh ke dalam jiwanya. Meskipun Xiaomen tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, tetapi Xiaomen sangat ketakutan setiap kali dia melihat Yang Ke. Bahkan ketika dia memikirkan orang ini, jika bukan karena bersama Qiu Yimeng kali ini, bagaimana dia bisa berani memilih pihak Yang Ke? "Xiaomen!" Qiu Yimeng tahu bahwa dia pemalu, jadi dia segera berjalan ke arahnya dan memegang tangannya untuk menghiburnya sebentar. Yang Ke menatapnya sambil tersenyum, kemudian dia menatap Lan Clodi dan mengikuti Dong Qinghan. Tapi yang mengejutkan adalah saat dia mengetahui bahwa kedua wanita ini memiliki satu kesamaan. Artinya, mereka sama-sama memiliki sepasang melon besar yang membanggakan. Dan tak satu pun dari kedua wanita tersebut yang bertubuh tinggi. Bahkan bisa dikatakan bertubuh mungil, namun modal pada melonnya sangat kuat. Setelah melirik beberapa kali, Yang Ke tiba-tiba merasakan dua tanda tidak menyenangkan mendekat. Dan dia merasa pusing karena Lan Clodi melihat tatapannya yang tidak bermoral. Wajahnya sedikit merah. "Fan Hong dari lembah Ziwei, saya telah bertemu dengan Tuan Muda Ke." Seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan di lembah Ziwei dan menyapanya dengan senyuman dan mengepakkan tangan. "Saudara Fan bukan orang luar, jadi tidak perlu bertemu sopan." Yang Ke terkekeh. Fan Hong tersenyum pahit. "Jika terakhir kali saya menyinggung Anda di pavilion Ling Xiao, mohon jangan pedulikan. Tuan Muda Ke, saya ada di sini untuk menemani Anda." Mata Yang Ke berbinar. Sikapnya menjadi lebih ramah dan dia tersenyum riang. "Saudara Fan, suatu kehormatan bagi saya karena Anda datang untuk membantu saya. Segala sesuatu di masa lalu hanyalah awan yang berlalu dan telah lama terlupakan."
Terakhir kali di pavilion Liang Xiu, Dong Qinghan dari keluarga Dong, Bai Yunfeng dari keluarga Bei, dan Fan Hong dari lembah Ziwei bekerja keras untuk merekrut orang-orang dari sekte tersebut. Kemudian mereka bertemu Yang Ke dan mengetahui bahwa dia memiliki seperangkat seni bela diri tingkat Xuan. Jadi mereka semua sangat bersemangat dan masing-masing menawarkan harga untuk membeli seni bela diri tingkat Xuan dari Yang Ke. Namun Dong Qinghan mengetahui detail Yang Ke, tetapi Bai Yunfeng tidak mengetahuinya. Jadi dia menyinggung Yang Ke. Pada akhirnya, Bai Yunfeng meninggal di sarang induk laba-laba di tanah jahat Changyun. Meski sikap Fan Hong terhadap Yang Ke saat itu belum bisa dikatakan baik, tapi setidaknya dia tidak menindas orang lain seperti Bai Yunfeng. Jadi Yang Ke tidak berniat menyimpan dendam. Mendengar apa yang dia katakan, Fan Hong tiba-tiba berseri-seri dengan gembira dan mengucapkan terima kasih tanpa henti. Masuk dan minum teh, mari kita bicara sambil minum. Sapa Yang Ke dengan hangat. Meskipun tidak banyak orang yang datang dari lembah Yiwei kali ini, tapi juga tidak terlalu sedikit dan tidak banyak perbedaan kekuatan yang mereka bawa dengan yang dibawa oleh keluarga Lu. Karena perebutan warisan adalah panggung bagi generasi muda, dan orang-orang ini secara alami akan mengikuti jejak Fan Hong dan Luo Xiaomen. Namun, Luo Xiaomen dan Yu Yimeng selalu tidak dapat dipisahkan, tapi bisa Yang Ke memperkirakan bahwa orang-orang di lembah Ziwei mungkin mengikuti perintah Luo Xiaomen. Dalam hal ini, mereka mengikuti pengaturan Yu Yimeng. Anda juga benar-benar bisa menjadi penolong bagi diri Anda sendiri. Pikiran Yang Ke berbalik dan dia menempatkan orang-orang lembah Ziwei di dalam hatinya. Sesampainya di aula samping, Yang Ke memperkenalkan tuan dan nyonya muda dari berbagai kekuatan satu persatu, dan semua orang lewat dengan salam sebelum mengambil tempat duduk mereka. Wajah Lu Song tidak terlalu bagus pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Yang Ke keluar untuk menyambut Luo Xiaomen, pandangan yang jelas tiba-tiba muncul di matanya, dan kemarahan di hatinya juga mereda. Sejak zaman kuno, para pahlawan telah mencintai cantik. Dan gadis seperti ini datang untuk mencari perlindungan, jadi bisa dimaklumi jika Yang Ke akan berinisiatif keluar untuk menyambutnya. Sekarang sepasang mata dari banyak orang terus tertuju pada Xiaomen dan Lan Clody, dan mereka sangat tersentuh. Diam-diam membandingkan mana yang memiliki modal lebih banyak. Xiaomen awalnya adalah seorang gadis kuno, tetapi setelah perjalanan ke tanah jahat Changyun, dia berubah secara drastis. Dia sama penakutnya seperti tikus. Ditata bolak-balik oleh Lu Song, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman dan tidak bisa menahannya. Dia bersembunyi di samping Yu Yimeng, tapi Lan Clody lah yang berdiri di samping Dong Qinghan dengan keagungan yang luar biasa. Dia balas menatap dengan sepasang mata yang indah tanpa rasa takut. Bahkan ada sedikit rasa dingin di sudut mulutnya yang tersenyum yang membuat Lu Song segera menahan diri. Meskipun Yang Ke sedang mengobrol dengan Fan Hong dan Dong Qinghan, dia juga memperhatikan ekspresi semua orang di aula samping dan memperhatikan rasa malu Lu Song. Jadi tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Karena kakak senior Lan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia sudah menjadi orang yang kuat, jadi bagaimana dia bisa dimanfaatkan tanpa menunjukkan tanda-tandanya? Namun sebelum dia dapat mengucapkan beberapa patah kata, Tian Xiu benar-benar masuk lagi. Tapi sebelum dia dapat berbicara, Yang Ke bertanya, "Dari mana lagi?" "Hanya ada sepasang pria dan wanita muda yang kekuatannya berada di sekitar alam Yuan sejati tingkat ke-7. Tian Bio menjawab dengan cermat. "Dan adalah kenalan lama tuan muda. Salah satunya bernama Chen Su dan yang lainnya adalah Su Xiaoyu." "Mereka?" Yang Ke tampak terkejut. "Apakah Anda kenal dia?" Yu Yimeng bertanya dengan heran. "Iya." Semua senyuman muncul di sudut mulut Yang Ke. "Saya bertemu suatu kali ketika saya sedang berlatih di luar. Sepasang kakak dan adik yang lahir di sekte Ying Yue." "Apa? Sekte Ying Yue?" Yu Yimeng merutkan kening.
Jika saya mengingatnya dengan benar, sekte Ying Yue ini seharusnya hanya menjadi sekte kelas 2. Ya, itu memang sekte kelas 2. Yang Ke mengangguk. Tianxiu berkata lagi, Tuan Muda Ke, mereka hanya 2 orang di sini dan sepertinya tidak ada tuan yang menemani mereka. Menurut Anda, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimanapun, mereka hanya ada 2 prajurit muda yang kekuatannya sekitar tingkat ke-7 dari alam Yuan sejati. Dan mereka tidak memiliki peran sama sekali dalam pertempuran untuk merebut warisan. Jika mereka ingin berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris, semua kekuatan besar di dunia harus mengirimkan sekelompok orang untuk membantu atau menyediakan sumber daya. Jadi mereka tidak mungkin mengirim hanya 2 orang muda dengan kekuatan rendah untuk membantu. Ketika Tianxiu menanyakan hal ini, dia jelas berpikir bahwa Chen Su dan Su Xiaoyu ingin menggunakan kenalan lama mereka sebagai alasan untuk memanjat pohon Yang Ke. Jadi dia cukup meremehkan orang-orang yang mencoba menjalin hubungan untuk membuat masalah. Yang Ke, bahkan jika mereka adalah seorang kenalan lama, jika Anda memiliki niat buruk, Anda harus tahu bagaimana menolaknya. Sebagai sepupu, Dong Qinghan merasa bahwa dia memiliki kewajiban untuk mengingatkannya. Jika Anda benar-benar melakukan ini, itu hanya akan membuat sekutu lain yang telah membawa orang dan perbekalan untuk bergabung dengan Yang Ke menjadi dingin. Lagi pula, setelah kemenangan pertempuran untuk merebut keturunan langsung, sekte Ying Yue juga akan mendapat bagiannya. Tetapi jika mereka dengan tulus datang membantu, maka tidak masalah. Meskipun jumlah orangnya sedikit dan kekuatannya rendah, itu tetap niat mereka. Mereka tidak akan melakukannya. Yang Ke menggelengkan kepalanya, berdiri dan merapikan pakaiannya. Kalian tunggu sebentar, saya sendiri yang akan keluar untuk menyambutnya. Yu Yimeng terkejut. Dia tidak tahu mengapa Yang Ke begitu serius ketika dia memperlakukan sekte kelas 2. Bahkan orang yang baru saja menyapa lembah Yiwei pun tidak begitu senang. Sambil berpikir, Yu Yimeng terkekeh. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Song dan menemukan bahwa tuan muda dari keluarga Lu telah menjadi sangat jelek. Sambil mengerutkan kening, Yu Yimeng tahu bahwa dia kesal karena perlakuan berbeda Yang Ke dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Lu Liang mungkin melakukan sesuatu yang buruk dengan mengirim putranya untuk berpartisipasi dalam pertempuran warisan kali ini. Tapi Yu Yimeng juga tidak banyak berhubungan dengan tuan muda keluarga Lu ini, jadi dia tidak tahu siapa Lu Song sebelumnya. Tetapi sekarang, tampaknya sepupu ini tidak cukup menjadi masalah besar. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Lu Song, jangan terlalu banyak berpikir, karena Yang Ke mengenal kedua orang itu. Tidak masalah jika dia keluar untuk menyambut mereka ketika mereka masuk nanti. Dorong saja mereka dan kirim mereka pergi. Ini hanya masalah waktu. Seseorang dari sekte kelas 2 mungkin tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Dong Qinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yu Yimeng dengan heran. Seolah dia tidak menyangka perut Nona Qiu akan begitu kecil, sehingga sulit untuk menampung orang. Lu Song diam-diam merasa kesal ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yu Yimeng. Dia langsung merasa senang karena Yu Yimeng mendukungnya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Sepupu sudah berkata, siapa di antara kalian di sini yang bukan berasal dari kekuatan kelas 1, sekte Ying Yue itu menarik. Sebuah sekte kelas 2 hanya mengirim 2 orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris. Itu konyol. Saya ingin melihat wajah seperti apa dan mereka harus tetap tinggal. Yu Yimeng tersenyum dan mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Didorong oleh matanya, Lu Song segera bersiap menunggu Chen Su dan Su Xiaoyu masuk sebelum memberi mereka pukulan. Di luar mansion, 2 orang muda, seorang pria dan seorang wanita, sedang menunggu dengan cemas dan penuh semangat. Su Xiaoyu melihat ke dalam dan tidak melihat tanda-tanda Yang Ke. Setelah menunggu lama, dia tidak bisa menahan cibiran. Saudaraku, apakah menurut Anda tuan muda ini adalah Yang Ke yang kita kenal?
Mengapa tidak ada yang peduli dengan kita? Bahkan setelah kita menyebutkan nama kita. Chen Shu tersenyum pahit ketika mendengar ini. Apakah Anda bertanya kepada orang yang salah? Bagaimana saya tahu jika saudara yang ini adalah saudara Yang Ke yang kita kenal? Dunia ini begitu besar dan ada begitu banyak orang dengan nama yang sama. Mendengar itu, mau tak mau Xiaoyu merasa sedikit kecewa. Jika Yang Ke di sini bukan yang kita kenal, maka akan sangat memalukan jika kita menabrakkan dan ditolak olehnya. Memalukan sekali. Guru tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan ini. Sekte Ying Yue, kami hanyalah kekuatan kelas 2 dengan modal yang tidak kuat. Tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari berpartisipasi. Itu hanya karena saya mendengar. Jika orang ini adalah Yang Ke yang kita kenal, Tuan akan mengizinkan kita untuk berpartisipasi. Jika orang di sini bukan orang yang kita kenal, alangkah baiknya jika kita menolaknya, karena kita bisa pulang ke rumah dan menyelamatkan masalah. Saya pikir begitu. Su Xiaoyu tiba-tiba membenarkan. Apakah Anda masih ingat bagaimana dia berperilaku di negeri asing? Dia bermain-main dengan orang-orang di kerajaan Sirius dan dia menyelamatkan kita semua. Kecuali dia, saya khawatir tidak ada kekuatan di dalamnya. Tapi keluarga Yang di Yongdu dapat membina orang seperti itu. Mengingat semua pengalaman di negeri asing, Chen Shu dan tidak bisa menahan senyum pahit. Jika bukan karena Yang Ke saat itu, para prajurit Han akan musnah tanpa ada satupun yang tersisa. Jadi, itu Yang Ke atau bukan, kita akan mengetahuinya nanti. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.